Halo, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih karena sudah em, berada di channel kami kembali, ISCM, ya Enabling Supply Chain Management Indonesia. Dan kembali dengan saya, Efrata, kembali menjadi host untuk malam ini. Dan kita akan membahas topik yang sangat menarik ya pada malam ini, yaitu Lean Basic Knowledge. Nah, ini kita akan bahas bersama dengan narasumber kita, seorang pakar Lean ya, yaitu adalah Pak Dani Hendarto STMM. Dan Pak Dani sudah berada bersama dengan kita pada malam ini. Selamat malam Pak Dani, apa kabar? Selamat malam Pak Efrata, kabar baik, terima kasih. Wah, luar biasa nih. Sepertinya Bapak ini cerah dan segar sekali ya malam ini Pak. Alhamdulillah Pak, walaupun kondisi lagi seperti ini tetap harus optimis, bukan begitu? Ya, luar biasa ya Pak ya. Ya, dan terima kasih Pak sudah mau sharing dengan kami semua pada malam ini mengenai Lean Basic Knowledge. Boleh perkenalan Pak sedikit mengenai Pak Dani biar teman-teman semua bisa kenal Pak. Silakan Pak. Iya, sebelumnya terima kasih banyak Pak Efrata dan rekan-rekan semua yang ada di dalam grup ini. Perkenalkan, nama saya Dani Hendarto. Sebuah kehormatan buat saya pada malam hari ini bisa diberi kesempatan untuk bergabung dengan rekan-rekan semua di dalam grup webinar ini untuk berbagi. Kalau dibilang saya masternya mungkin terlalu berlebihan kali Pak Efrata ya. Saya di sini kapasitasnya hanya sebagai profesional yang ingin berbagi saja. Berbagi pengalaman selama ini, apa yang sudah saya alamin, apa yang sudah saya lakukan selama menjalankan Lean ini. Begitu Pak. Iya, wah, Bapak terlalu merendah nih, Pak. Tapi kalau lihat pengalamannya sih kayaknya udah lama, Pak ya. Bapak udah pengalaman di banyak perusahaan juga, saya lihat ya, di Lean. Nanti mungkin kita akan share mengenai basicnya ya, Pak ya, sesuai dengan tema malam ini yang Bapak usulkan, yaitu Lean Basic Knowledge ya, Pak. Ya, Iya, Pak. terima kasih banyak Pak Dani sudah ada di sini. Nah, seperti biasa Pak, kami kalau tiap mau mulai itu akan dimulai dengan Menti Pak ya. Jadi ada menti.com. Nah, ini teman-teman ya kita bisa buka ya sama-sama menti.com. One word about Lean. Satu kata mengenai Lean. Jadi silakan dibuka menti.com, kemudian masukkan kode 9907463. Nah, kemudian masukkan satu kata mengenai Lean. Jadi ini adalah live Pak untuk yang satu kata mengenai Lean ini. Jadi teman-teman bisa interaksi sama-sama dan kita. Nah, kemudian nanti akan muncul Pak di layar kita kalau teman-teman sudah mengisi. Ya, silakan diisi teman-teman. Oke. Ya, satu kata mengenai Lean. Ya, jadi nanti semoga ada yang cepat mengisi. Toyota Ramping. Wow, Toyota. Gimana Pak? Toyota Ramping. Oh, Ramping Cocok 2. sekali nih Pak. Kayaknya sih serta di sini udah pada pengalaman semua nih, saya jadi malu nih nanti. Oh. Ya, tapi beragam kok Pak. Jadi Pesan. ya kita ada yang sudah pengalaman, ada yang belum. Ya, cuman sekali lagi kan nanti bisa interaksi ya dengan Pak Dani langsung. Jadi nanti Iya, bisa siap. teman-teman tuh bisa chat Pak di samping. Jadi setelah Pak Dani presentasi, nanti ada sesi tanya jawab ya Pak. Iya, boleh. Jadi saya harapkan lebih live aja lah untuk diskusinya, karena Iya, kita kan di sini kan untuk berbagi kan, bukan untuk belajar gitu. iya Pak. Nah ini ada yang sudah masuk Pak, sudah ada 12. Menghilangkan pemborosan, full, efisien, kurus. Eh, tapi belum ada yang Efisien, sebutkan diet ya ramping. Pak. Diet. Tapi Diet. dari ramping tadi karena diet juga itu Pak pastinya Pak. Oh iya. Ramping ya diet ya Pak. Nah ini ada eh, James Womack. Nah ini kira-kira gimana Pak? James Woma. Saya jujur aja baru dengar malah itu Pak. Iya ya Pak. Biasanya sih Saya kalau ngomongin Lin kita sih taunya Masaki Imai kayak gitu-gitu kan. mungkin nama yang ngisi adalah James Womack Pak di sini. Jadi dia tulis namanya gitu. Oh ya, baik-baik. Iya kita karena siapa aja bisa mengisi di sini ya. Terima kasih juga teman-teman sudah Iya, iya. mengisikan eh,
ada perfection, ya, efisien mulai besar nih Pak. Jadi sepertinya banyak yang mengisi efisien. Jadi mengenai lean itu efisien ya. Iya, betul, Pak. Lebih tepat Efisien, efisien atau produktif, ya, kalau efektif gitu lah. sebenarnya Pak? Sebenarnya sih hampir sama aja sih, Pak. Sama aja ya. Mm-mm. Iya, Karena temenan ya, efektif dan efisien gitu biasanya kan. iya betul. Iya Pak. Ya, efisien, flow, value edit, Toyota, ya, Full. full ya. Kalau full tuh gimana Pak? Ya. Kalau full itu intinya sih kita punya flow produksinya kita tarik sih, bukan kita dorong. Jadi kan lawannya biasanya ada pull, ada push system kan. Mm-mm. Kalau untuk sistem yang produksi konvensional biasanya sih mereka menerapkan sistem push system. Tetapi Mm. kalau untuk di Lean, Toyota kita biasanya nanti pakainya pull system. Nanti Mm. akan saya coba jelaskan juga sih di materinya nanti. Mm. Ya, ya Pak. Jadi ada pull juga, ada push, ya bisa dijelaskan nanti Pak. Kemudian ada Iya. manufaktur, kayaknya ini ya, typo, manufaktur. Nah, lean itu cocok di manufaktur ya Pak? Atau bisa industri lain? Kalau menurut pengalaman saya sih sebenarnya Lean itu sangat fleksibel sih Pak. Bisa diterapkan di mana saja sih. Mm. Karena saya dulu nggak hanya kerja di perusahaan manufaktur kan, tapi juga ada di beberapa services company, Mm. Ya Pak. ada perusahaan fintech juga gitu. Jadi kita bisa terapin di mana aja sih gitu. Ya ya. Jadi kayak perusahaan jasa bisa juga ya Pak ya? Bisa banget Pak, perusahaan jasa, perusahaan financing juga bisa gitu-gitulah. Iya iya. Ya. Mm. Ya berarti anu ya, menarik sekali ya Lin nih. Wah nggak sabar nih Pak kayaknya untuk belajar mengenai Lin. Justru kalau menurut saya sih Lean ini kenapa masih bertahan sampai sekarang ya? Karena fleksibilitasnya, karena dia juga memiliki kecepatan untuk menyelesaikan masalah, efisiensinya juga tinggi. Jadi kalau kita bicara orang selalu ngebandingin Lean dengan Six Sigma biasanya begitu kan Pak ya. Jadi kalau menurut saya sih Six Sigma ini kan sesuatu yang sangat statistikal, sangat sangat detail oriented, sangat teliti. Jadi butuh butuh observasi data yang cukup lama untuk pengumpulan datanya, dan dari situ juga karena waktunya lama untuk mengambil data, berarti juga kita making decision-nya juga jadi lama, dan pada akhirnya mungkin masalahnya mungkin masih bertahan atau mungkin sudah bertambah lagi gitu kan, karena butuh waktu cukup lama untuk kita melakukan observasi gitu. Tapi dengan Lean ini konsepnya enggak Pak, begitu kita datang, kita observasi, kemudian kita lihat masalahnya apa, ya langsung kita selesaikan saat itu juga, seperti itu. Jadi kenapa Lean ini sangat banyak dipakai oleh para profesional di perusahaan manapun, ya karena itu tadi Pak, kecepatannya untuk menyelesaikan masalah tadi. Iya iya Pak. Kalau apa terlalu lama masalahnya belum selesai muncul masalah baru ya Pak. Iya betul. Karena Iya. apalagi kalau kita di perusahaan manufaktur kan, masalah itu kan sangat dinamis sekali kan. Mm-mm. Mungkin dari jam ke jam sudah ada masalah baru segala macam kayak gitu. Jadi kalau kita butuh waktu lama untuk making decision, untuk melakukan observasi, untuk menentukan apa dari akar permasalahannya, ya saya rasa nanti masalahnya justru akan bertambah terus, sementara kita nanti kebingungan sendiri, mana yang mau kita selesaikan duluan, seperti itu. Hmm. Iya iya betul Pak. Nah ini saya lihat ada yang masuk ada diet Pak. Sekarang ada diet nih. Nah, kemudian ada mahal Pak. Benar ya kalau Lean itu mahal. Oh justru sangat terbalik, bertolak belakang kalau menurut saya sih. Karena Lean itu Oh. sangat murah, sangat cepat, dan sangat efisien sih. Mm-mm. Lean itu tidak membutuhkan alat tools macam-macam kok. Yang dibutuhkan spiritnya kan hanya Gemba. Mm-mm. Datang, lihat ke lokasi, lihat masalahnya, kemudian tentukan masalahnya, akar permasalahannya apa, cari solusinya, selesaikan saat itu juga. Kan itu spiritnya Gemba dari Lean ini gitu. Jadi kalau misalnya orang bilang mahal, saya kurang setuju itu Pak. Datang dari mana itu mahalnya? Oh, mungkin maksudnya kalau kalau ini Pak mau implementasi belajarnya mahal mungkin Pak ya. Oh, ya kalau itu sih tergantung dari konsultan yang di-hire sih Pak. Iya. Padahal kebetulan malam ini padahal free ya Pak ya. Tapi masih bilang mahal. Iya, Wah ini kesempatan yang luar biasa nih bisa belajar langsung dari Pak Dani. Kemudian ada yang sebut waste nih Pak. Waste. iya.
makin besar nih kalau waste, Pak. Mm-mm. Ya, kemudian boros, improvement, value edit. Wah, terima kasih sudah banyak juga ya teman-teman mengisi. Ya, saya rasa mungkin kita sudah bisa mulai ya, Pak. Udah 10 menit kita main dengan Iya, menti.com Pak. ya. Baik, mungkin kita bisa lanjutkan dengan presentasi dari Pak Dani Hendarto. Nah, sekali lagi teman-teman, seperti biasa kalau ada pertanyaan bisa langsung saja ketik chat di samping ya. Nah, itu nanti kita akan bahas setelah presentasi dari Pak Dani. Jadi eh, setelah ini akan dilanjutkan dengan presentasi mengenai Lean Basic Knowledge. Ya, untuk waktu dan tempat dipersilakan kepada Pak Dani untuk melakukan presentasi. Silakan Pak Dani. Oke, terima kasih Pak Efrata. Selamat malam semuanya rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi atas kehormatannya pada malam hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi sedikit mengenai pengalaman saya selama ini berkecimpung di dunia Lean atau continuous improvement atau bisa disebut dengan proses improvement juga seperti itu ya. Boleh next slide Pak. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai Lean, lebih gampangnya kita mungkin atau rekan-rekan juga pernah tahu soal ini ya tentang House of Lean. Jadi House of Lean ini adalah rumahnya. Jadi kalau kita bicara tentang sebuah sistem, berarti kan harus ada fondasinya, kemudian harus ada pilarnya, harus ada atapnya. Jadi kita selalu mengibaratkannya sebagai sebuah rumah, gitu. Kalau kita mau sistem kita berjalan lancar, sustain untuk jangka panjang, berarti kita harus punya fondasi yang kuat untuk menopang pilarnya yang nanti yang akan besar pilarnya, gitu ya. Kemudian kalau misalnya pilarnya juga nggak kokoh untuk menopang atapnya nanti yang juga akan menjadi besar, berarti kan nanti ada kemungkinan juga nanti rumahnya jadi roboh. Nah, sekarang kita bicara mengenai fondasinya dulu deh. Untuk di Lean sendiri, yang menjadi faktor utama untuk menunjang supaya ada first impression-nya, jadi gitu ya. Kalau misalnya kita kenal seseorang, kenal sesuatu, itu kan kita maunya kan ada first impression-nya dulu, gitu kan ya. Nah, ini biasanya melalui penerapan 5S, begitu. Jadi paling gampangnya kalau kita melihat ada bengkel pinggir jalan dengan bengkel standarnya Astra misalnya gitu ya, kita bisa sangat membedakan kondisinya gitu ya, di mana mekaniknya di sana mungkin kalau yang di pinggir jalan ya pakai bajunya mungkin penuh belepotan oli, sementara yang sebelahnya ya mereka mekanik tapi mereka berani pakai baju yang serba putih. Itu harus menunjukkan bahwa mereka memiliki standar kebersihan yang tinggi gitu ya. Jadi saya mungkin nggak perlu jelasin lah ya 5R itu apa gitu. Saya kan rekan-rekan di sini semua pasti sudah pada paham. Tetapi intinya dengan adanya penerapan 5S ini kita bisa menunjukkan kepada klien, kepada customer, kepada orang di luar perusahaan kita bahwa we are doing something dengan proses improvement yang ada di dalam pabrik kita atau dalam perusahaan kita seperti itu. Jadi ketika nanti kita datang, misalnya kita datang sebuah kantor atau sebuah gudang gitu ya, terus kemudian kita menemui bahwa gudang itu banyak sekali barang berantakan yang ada di lantai lah, ada di rak, ada di atas meja, ada di bawah meja dan sebagainya kayak gitu-gitu. Bayangkan dengan kondisi seperti itu kita bilang ke klien kita atau ke customer kita bahwa Pak, kita sekarang sudah melakukan proses improvement loh, kita sudah melakukan continuous improvement loh, kita sudah melakukan lean. Ya mungkin ada orang percaya tapi mungkin sebagian besar juga tidak begitu kan. Tapi dengan kita melakukan 5S, semua barang-barang kita rapikan, kita tempatkan pada tempatnya, kemudian kita pisah-pisah, kita beri label, kita kasih visual. Jadi orang juga melihatnya bahwa oh iya nih, ada dia doing something. Mereka lebih rapi, sekarang lebih bersih dan punya tata kelola yang lebih baik. Kalau lebih seperti itu ya. Kenapa ini menjadi sebuah fondasi gitu. Kemudian kalau kita lihat di pilarnya di sini ada Heijunka, Take Time, Just in Time, Jidoka, kemudian Standard Working. Saya cuma mau menekankan begini ya, bahwa pada saat kita bicara mengenai proses improvement, we are starting from the standard gitu ya. Kita mulai dari standar. Kalau kita punya proses kerja seperti apa, that's our standard now gitu ya. Nah, proses improvement ini nanti adalah memperbaiki dari standar yang kita sudah punya sekarang. Kalau kita bicara bahwa kita melakukan perbaikan terhadap apa yang kita punya sekarang, yaitu masih balikin proses lama ke dalam standar baru, balikin ke standarnya lagi. Tetapi yang kita mau adalah kita memperbaiki proses dari standar menjadi lebih baik lagi. Nah, spiritnya adalah
Di Lean tidak ada proses yang terbaik, yang ada selalu adalah proses yang lebih baik, seperti itu. They are nothing, there is no the best but better, seperti itu. Kemudian di sini juga ada Jidoka gitu ya, atau biasa mungkin dikenal istilahnya juga dengan Pokayoke atau error proofing. Saya pernah, kalau misalnya saya menyampaikan training, biasanya saya selalu menyampaikan ada suatu cerita menarik seperti ini ya. Jadi dulu ketika sebuah pabrik sampo gitu ya, ada case di mana ketika dia melakukan shipment satu dus misalnya isinya 24 pieces botol sampo gitu ya. Sampai di customernya ada beberapa botol sampo yang kosong gitu. Padahal barang dari luar itu nggak kelihatan gitu ya, kosong atau tidaknya. Yang kita tahu kan botol sudah masuk ke dalam kotaknya, dikirim ya sampai customer selesai gitu ya. Ternyata begitu dicek ada botol-botol yang kosong. Nah ini kan agak sedikit sulit gitu ya. Nah saya selalu tanya kepada peserta gitu kan, gimana cara solusinya? Kita cari solusi dengan cara lean lah, dengan cara yang murah, cepat gitu ya, untuk menyelesaikan masalah, untuk kita bisa ngelihat pada saat botol sampo itu lewat ke dalam line conveyor di finishing line, itu kelihatan atau ketemu langsung botol kosong yang mana gitu ya. Ada yang bilang pakai pasang sensor, ada yang bilang mungkin pakai timbangan gitu ya. Dan beberapa ide ini sih sah-sah aja, betul-betul saja. Tetapi yang kita mau adalah di Spirit Lean adalah mencari solusi terbaik dengan harga termurah kan gitu, dan efektivitasnya tinggi serta implementasinya cepat gitu ya. Jadi menurut saya solusi terbaiknya adalah di saat finishing line itu kita pasangin kipas angin gitu. Kipas angin yang cukup kuat untuk ngeblow atau untuk meniup botol kosong itu sehingga dia jatuh atau tumbang seperti itu. Nah inilah hal-hal yang kita lakukan di dalam Lean, gimana caranya mencari solusi yang mudah, cepat, dan sangat efisien gitu ya. Kemudian yang utama adalah just in time gitu ya. Jadi saya ingat sejarahnya dulu ketika Toyota ini melakukan benchmarking dulu ya. Karena Toyota tahun 1950-an itu kan belum apa-apa dibanding General Motors, Ford punya Amerika gitu ya. Mereka adalah market leadernya untuk perusahaan otomotif saat itu gitu. Jadi kemudian Toyota izin sama Amerika atau sama Fordnya untuk benchmark ke sana gitu kan. Kemudian setelah mereka ngeliat factory-nya segala macam, akhirnya mereka bersepakat atau mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya konsep Lean atau konsep yang menjadi keunggulan manufakturnya Ford itu saat itu adalah just in time gitu. Makanya akhirnya Toyota dengan melalui Toyota Production System atau TPS, dan kemudian di luar dikenal dengan istilah Lean, itu menerapkan konsep just in time sebagai core spiritnya dari Lean sebenarnya itu. Apa sih sebenarnya just in time itu? Just in time itu adalah kita melakukan proses produksi berdasarkan customer of voice atau customer of business, voice of business atau voice of customer gitu ya. Dimana boleh dibilang kayak semacam make to order gitu ya. Jadi kalau misalnya customer ada order misalnya 100 ya, berarti kita pesan barangnya 100 ke supplier kita. Kemudian nanti supplier kirim barang ke gudang kita 100. Masuk ke produksi kita juga 100, keluar sampai ke dalam gudang finish good kita juga 100, dan itu yang akhirnya dikirimkan kepada customer. Nah ini yang menjadi modal utama Toyota, sehingga dia punya competitiveness advantage lebih baik dibanding kompetitornya gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah datang atau pernah lewat gitu ya ke daerah Sunter di pabrik Toyota yang sana gitu ya, di situ mungkin bisa lihat gitu ya, ada antrian truk di luar gitu. Mereka tidak akan memperbolehkan truk itu masuk karena mereka menjalankan sistem Kanban atau menjalankan sistem just in time ini, di mana kalau misalnya mereka minta supplier kirim barang kuantitinya misalnya ada 300 piece, datangnya harus jam 8.30 pagi misalnya, ya sudah, mereka baru boleh diizinkan masuk pada jam tersebut untuk drop off barangnya ke warehouse-nya mereka. Di luar itu ya mereka tetap harus tunggu di luar gitu. Dan sebaliknya jika supplier terlambat mengirimkan, mereka akan kena penalti dan seterusnya. Kurang lebih ini ya konsep just in time yang saya pahami. Nah, at the end kalau misalnya fondasinya sudah kuat, pilarnya sudah kuat untuk menopang atapnya, yang kita harapkan adalah kita memiliki delivery time yang selalu on time kepada customer, cost-nya kita bisa tekan seefisien mungkin sehingga kita lebih kompetitif dibanding customer kita, dibanding kompetitor kita. Kemudian juga dari sisi kualitas kita memiliki kualitas yang superior dan selalu konsisten gitu ya, sehingga customer kita menjadi happy. So that's why saya bilang tadi itu sangat penting untuk kita selalu menjaga
voice of business atau voice of customer kita. Apa sih yang diinginkan oleh customer kita, gitu ya. Nah, di sini saya juga ada tambahkan quote juga ya, bahwa Lean itu adalah a never ending journey, gitu ya. Saya ingat banget dulu ketika beberapa kali menerapkan Lean ini di beberapa perusahaan gitu ya. Kita mungkin ada nemuin beberapa tipe leader atau mungkin owner gitu ya, yang nggak sabar ketika baru kita jalanin konsep-konsep seperti ini, mereka langsung tanya, terus untungnya apa? Berapa saya dapat uangnya? Kayak gitu-gitu ya. Padahal mereka harus paham bahwa proses perbaikan ini seperti yang dikatakan oleh Pak TP Rahmat di bawah gitu ya, mantan CEO-nya Astra, bahwa jangan hanya berkonsentrasi pada hasil, perbaiki prosesnya, Anda akan mendapatkan hasilnya. Jadi kita nggak bisa mendapatkan hasil instan dari proses improvement atau proses perbaikan yang akan kita lakukan melalui Lean, karena ini adalah proses jangka panjang gitu ya. Butuh kesabaran untuk merubah mindset people, butuh kesabaran juga untuk memperbaiki proses flow-nya, butuh juga kesabaran juga untuk memperbaiki visual display kita, memperbaiki standar proses kita, kemudian meyakinkan kepada supplier bahwa mereka harus tetap menjalankan just in time, seperti sama yang kita jalankan di dalam pabrik kita sendiri, kurang lebih seperti itu ya. Jadi banyak sekali kompleksitas yang harus kita pertimbangkan, yang juga melibatkan nggak cuma pihak internal, tapi juga pihak eksternal yang harus diajak kerjasama untuk membangun sistem ini. Gitu. Jadi tidak bisa instan dan tidak mudah. Gitu. Oke, Pak, boleh next slide? Ya. Jadi ini tadi juga saya sampaikan. Jadi kalau misalnya kita tahu di Lean itu ada istilah Kaizen ya. Kaizen itu adalah proses perbaikan secara terus-menerus yang diterangkan oleh Masaki Imai tadi. Dimana kalau kita ngelihat di garis atau gambar grafik di paling bawah kiri itu ya, ada proses perbaikan dimulai dari standar, kemudian melakukan perbaikan. Kalau misalnya kita memperbaiki proses kita, itu berarti kita hanya membalikan proses kita dari proses yang salah ke standar kita. Tetapi yang dimau dengan proses improvement adalah dari proses standar kita improve lagi, kita tingkatkan lagi levelnya menjadi proses baru, atau disebut juga sebagai breakthrough gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di atas, ketika kita punya standar, let's say misalnya kita punya standar defect sekarang 80% gitu ya, kemudian kita improve lagi, naik jadi 85%, kemudian kita naikin lagi jadi 90% dan seterusnya. Nah ini setiap ada kenaikan ini kita lakukan prosesnya disebut sebagai Kaizen, dan itu adalah breakthrough-nya kita, dimana teman-teman mungkin udah sangat familiar dengan istilah PDCA gitu ya, Plan, Do, Check, Action. Nah kalau misalnya kita memperbaiki prosesnya dari Plan, Do, Check, Action adalah proses standar kita. Ketika kita nanti sudah memperbaiki prosesnya menjadi standar baru, kemudian nanti kita perbaiki lagi proses itu menjadi standar baru lagi, seperti itu disebutnya sebagai SDCA dan seterusnya, lebih seperti itu. Nah, lanjut Pak. Ya. Nah, yang paling menarik buat saya adalah di slide ini gitu ya. Dulu ketika kita menjalankan Lean di tahap awal, saya ingat banget dulu saya punya pengalaman di 3 pabrik sepatu yang berbeda untuk penerapan sistem Lean ini. Jadi dari situ saya belajar bahwa di manufacturing yang seperti itu mereka lebih sering bicara mengenai value stream mapping, bicara mengenai cycle time, take time, total lead time, kemudian berapa pengurangan terhadap inventory stock dan sebagainya gitu. Jadi untuk pemetaan bikin value stream map ini aja butuh tim yang sangat masif, butuh waktu yang cukup lama, dan juga butuh resource yang tidak sedikit gitu ya. Emang sih bagus itu, nice to have kalau menurut saya, tapi mohon maaf ya, karena ketika kita sudah selesai melakukan mapping terhadap value stream mapping, kita akan bicara ke manajemen bahwa kita sudah melakukan pengurangan lead time dari gudang kita masuk ke factory dari sekian minggu ke sekian hari, kemudian proses total lead time di manufacturing kita, di proses produksi kita, dari mulai input ke outputnya dari sekian hari kita kurangkan dari sekian jam misalnya kayak gitu ya. Emang at the end kita bisa kasih lihat ke manajemen bahwa kita sudah melakukan improvement dengan data-data statistik seperti itu gitu ya.
Tapi kalau buat saya sih ya, pengalaman saya bahwa yang paling menarik, yang paling cantik buat top manajemen, apalagi owner gitu ya, bukan sekedar data kita bicara kita ngurangin di time berapa menit atau berapa hari gitu ya, tapi adalah berapa cost atau berapa biaya yang sudah kita lakukan penghematan, berapa uang yang sudah kita uang yang sudah kita hemat dari kita melakukan proses ini, berapa uang yang terselamatkan seperti itu ya. Jadi dengan konsep ini kemudian saya sempat alhamdulillah punya kesempatan ya untuk belajar dari konsultan, waktu itu dari Astra juga langsung gitu ya. Jadi saya kerja di sebuah perusahaan, kemudian perusahaan tersebut meng-hire eksternal konsultan. Jadi saya belajarlah, namanya konsepnya adalah QCC gitu ya. Nah, seperti teman-teman tahu ya bahwa proses menjalankan lean ini kan tidak mudah gitu ya. Butuh keterlibatan semua pihak, dari mulai level paling bawah operator sampai level paling atas top manajemen gitu ya. Nah, kalau kita ditempatkan sebagai seorang champion atau sebagai seorang internal konsultannya untuk menjalankan ini, berarti kita harus bisa merangkul semuanya dari mulai level paling bawah sampai level paling atas. Mungkin teman-teman sudah paham sekali ya bahwa ketika kita bicara mengenai proses penerapan, yang kita libatkan biasanya kan level-level middle ke bawah gitu ya. Tetapi ketika nanti mereka tidak mereka mungkin kurang komitmennya, mereka mungkin agak sedikit ogah-ogahan gitu ya menjalankan proses ini ya. Biasa ya, saya juga pernah ngalamin ketika misalnya kita jalanin ini nanti ya mungkin alasan mereka nanti apa kita lagi ada meeting hari ini, nanti apa lagi ada urgent nih, nanti apa lagi ada komplain dari customer nih. Sering kita temuin hal seperti ini pastinya ya gitu ya. Nah, inilah butuh juga komitmen dari middle up management juga untuk mereka kasih support, nunjukin bahwa mereka juga punya komitmen dan mereka mau menjalankan ini gitu ya. Jadi ya seninya sebagai seorang coach atau internal konsultan atau sebagai championnya di dalam sebuah perusahaan adalah kita bisa merangkul semua level supaya mereka mau menerapkan ini dan menjadi bagian dari komitmennya gitu ya. Saya cerita sedikit ya, waktu dulu pertama kali saya mau menerapkan QCC ini kan, kita kan sempat diajak benchmark oleh konsultannya ke salah satu perusahaan klien yang pernah dia garap gitu ya, di daerah Cikarang gitu ya. Kemudian dia itu pada saat kita benchmark itu yang cerita menarik buat saya yang berkesan adalah pada saat awal penerapan itu ya, mereka itu misalnya jam 5 sore karyawan sudah pada pulang gitu ya. Jadi semua dari mulai HRD, security, top manajemennya, komitmen jam 5 karyawannya tidak boleh ada yang pulang. Dan bahkan mungkin jam 4 sampai jam 5 itu 1 jam mungkin seminggu sekali gitu ya, atau seminggu 2 kali mereka dipaksa semua karyawan untuk ber-QCC. Jadi gerbangnya di depannya semua dikunci, tidak boleh ada yang pulang sama sekali. Kemudian semua karyawan dikontrol di setiap areanya, suruh bikin grup untuk berkelompok, untuk diskusi, untuk bikin tim improvement gitu ya. Jadi nanti ada tim champion ini akan keliling nih, ngecek semuanya. Nah, itu pun nanti dari perusahaan nanti akan di-provide fasilitas apa yang mereka butuhkan, misalnya kayak flip chart, kemudian spidol atau meja untuk ini ya, untuk berdiskusi, bahkan mungkin juga dikasih snack atau apa biar karyawannya pada semangat gitu ya. Nah, jadi menurut saya wah gila, sampai segitunya ya komitmennya gitu ya. Kadang-kadang kan kita ya gimana ya, kadang-kadang pada saat kita menjalankan ini kan perusahaan ngerasa wah udah ada championnya nih, udah serai sama bapak, ya sudah bapak jalanin aja, mau ada kendala mau kayak gimana, mereka selalu alasan operasional yang mereka dahulukan gitu kan. Jadi pada akhirnya ini selalu menjadi second priority. Nah, tapi kalau misalnya komitmennya dari manajemennya bagus seperti yang tadi saya sampaikan, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik gitu. Nah, jadi akhirnya ini saya bawa ke perusahaan saya gitu kan, saya bilang sama mereka, bapak ibu di level GM ke atas ya waktu itu ya, mau nggak kita jalankan seperti ini? Kalau mau, minta tolong saya disediakan fasilitas. Oke Pak, Bapak butuh apa aja, kita support. Pokoknya Bapak minta apa aja kita akan kasih gitu ya. Udah, saya minta dibuatkan flip chart untuk sekitar 10 kelompok. Kemudian kita juga minta dari mulai HR dan GA, kunci semua gerbang, tidak boleh ada satupun karyawan yang pulang, sweeping dari security-nya. Bahkan ketika ada yang curi-curi untuk pulang, karena udah ketahuan, suruh balik lagi masuk ke dalam ruang kerjanya mereka. Pokoknya sudah kita komit hari Senin saya sama hari Kamis itu wajib ber-QCC, jadi mereka nggak boleh pulang dulu gitu.
Kemudian kita bikinkan juga mading gitu kan. Setiap kali ada newsletter, setiap kali ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan Lean atau visi ini, kita juga sebarkan di dalam mading tersebut atau di dalam newsletter internal perusahaan gitu ya. Supaya ini menjadi sebagai positif campaign-nya untuk rekan-rekan yang lain yang saat ini mungkin belum bisa diajak terlibat. Karena kan kita nggak mungkin melibatin semua karyawan kan. Biasanya piloting dulu lah, 5-10 kelompok, satu kelompok mungkin sekitar 8-10 orang, lebih seperti itu. Nah, di level paling bawah biasanya saya juga terapkan juga suggestion system. Jadi ada suggestion system yang kita lakukan, ada namanya QCC. Jadi untuk level paling bawah ini untuk level individual, untuk grup maksimal sekitar 3 orang, itu kita lakukan suggestion system atau sistem sumbang saran bahasa Indonesianya gitu. Jadi kita mau nge-grab juga ide-ide sederhana yang kecil-kecil yang kira-kira bisa memberikan kontribusi positif ke perusahaan, yang ada cost saving-nya itu kita tampung semuanya. Kemudian nanti setelah itu kita harapkan nanti ada semacam penilaian juga. Kemudian nanti kalau misalnya itu dianggap sebagai ide-ide perbaikan yang baik, ya kita berikan insentif juga seperti itu. Nah, saya ingin menekankan bahwa sekali lagi dulu waktu kita bicara mengenai Lean, saya sendiri bingung gitu ya. Kita mau pakai tools-nya apa sih gitu ya. Kita mau menggunakan Lean ini sebenarnya apa sih gitu. Kalau orang bicara mengenai kayak tadi bicara mengenai ramping, orang tahunya kita melakukan reduction atau pengurangan terhadap 7 ways gitu ya. Kemudian kita juga melakukan peningkatan efisiensi, peningkatan produktivitas. But how to show, how to membuat sebuah laporan atau menampilkan improvement yang proper itu seperti apa sih? Nah, pengalaman saya sih kalau tadi itu ya, kalau yang dulu-dulu mungkin orang pakai value stream mapping, kemudian melakukan perbaikan dengan menggunakan line balancing atau menerapkan sistem Kanban, ya sah-sah saja gitu ya. Tetapi buat saya yang cukup powerful adalah ketika kita membuat QCC atau Quality Control Circle ini akan menjadi sebuah tool standar baru di mana ini kayak misalnya kita kuliah itu ya, kita ada standar penulisan skripsi gitu ya dari bab 1, bab 2, bab 3 seterusnya sampai selesai, sampai kita di sidang. Nah, di sini juga prinsipnya sama. Untuk improvement dengan QCC ini nanti akan dijelaskan di halaman berikutnya, itu ada namanya 8 step dan 7 tools, 8 langkah perbaikan dan 7 alat, seperti itu. Nah, sedikit sebelum masuk sini, tadi kita nyinggung sedikit soal di atasnya ada DMAIC gitu ya, atau Six Sigma gitu ya. Kalau rekan-rekan tahu, atau mungkin sudah pernah dengar tentang Six Sigma, saya beberapa kali bertemu dengan orang tertentu yang suka tanya atau lebih ngerasa bahwa Six Sigma itu punya pride-nya lebih tinggi gitu ya dibanding dengan Lean gitu ya. Jadi tanyanya, Pak, kenapa kita nggak setelah Six Sigma aja sih, Pak? Kenapa nggak langsung Six Sigma, kenapa harus Lean sih, Pak? Gitu kan. Padahal kayaknya kan lebih keren Six Sigma kan, pakai statistik, ada pengolahan datanya pakai SPSS, Minitab, dan sebagainya, kayak gitu-gitu ya. Nah, buat saya sih sederhana aja sih. Kalau sekarang secara faktanya gitu ya, kita ngelihat bahwa Lean ini kan dibawa oleh Toyota gitu ya. Sementara Six Sigma ini diperkenalkan oleh Motorola dulunya. Nah, kalau kita lihat dari dua perusahaan ini, mana sih yang sampai sekarang masih bertahan? Nah, saya pikir itu sudah cukup menjawab dari semua pertanyaan tadi gitu ya. Jadi buat apa sih kita punya fancy tools ya, tools yang sangat mewah gitu ya. Ibaratnya kayak kita punya sport car gitu ya, cuma kita taruh di rumah, di garasi hanya cuma buat dipandangin doang, buat dipakai sekali-sekali. Sementara kalau Lean ini kayak mobil yang kita pakai sehari-hari gitu ya, kemana aja kita pakai, bensinnya irit, praktis, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itulah penggambaran buat saya sih. Jadi kenapa saya lebih suka kalau misalnya ke perusahaan sebagai orang internal, saya akan bicara bahwa kita terapkan 5S dulu, kemudian Lean dengan QCC-nya, setelah itu kita bicara baru Six Sigma untuk tahap akhirnya. Itu pun kalau masih dirasa kurang, tapi kalau dirasa sudah cukup, saya pikir nggak perlu lah kita pakai cara aneh-aneh atau pakai metode banyak banget, bikin karyawan kita sendiri juga bingung. At the end, effort-nya juga jadi berlebihan. But at the end sebenarnya outcome-nya juga sama gitu, sudah dapat juga.
kurang lebih seperti itu. Oke Pak, silakan ke slide berikutnya Pak. Oke, nah ini tadi yang saya sampaikan, dengan QCC kita ada toolsnya namanya S-Step dan 7 Tools gitu ya. Dimana 8 langkah perbaikan ini adalah seperti ini gitu ya, dari mulai menentukan tema sampai dengan standarisasi dan tindak lanjut. Nah, yang menarik buat saya di sini adalah di step ketujuhnya gitu ya, evaluasi hasil. Jadi saya sering memperhatikan gitu ya pada saat nanti tim ini pada berlomba, berkompetisi, karena di akhir setelah mereka menyelesaikan proyeknya ini dengan 8 step ini, kita kan pasti akan minta tim ini untuk berpresentasi di depan manajemen, kita show off gitulah, bahwa apa yang kita lakukan selama setahun ini dengan project improvement ini, inilah hasilnya Pak, ini loh hasilnya Bu, gitu kan. Nah, jadi mereka minta mereka presentasi gitu ya. Jadi menariknya pertama, kalau saya dulu pernah ada di sebuah holding company di mana kita punya anak perusahaan ada sekitar belasan gitu ya, dan beberapa ada di luar kota kayak di Balikpapan, Palembang, Pekanbaru dan sebagainya gitu ya. Terkadang ada beberapa karyawan yang potensi ya, karyawan bagus gitu ya, tapi karena dia tidak punya akses ke Jakarta, nggak punya akses ke HO gitu, jadi seperti kurang terlihat atau kurang tampil gitu ya, atau kurang terdengar gitu ya. Padahal mereka ini bagus, karyawan bagus. Dan sementara mungkin mereka masih statusnya kontrak dan sebagainya. Nah, ketika nanti mereka ikut QCC seperti ini dengan semangatnya, kemudian ide-idenya yang luar biasa seperti itu ya, kemudian nanti mereka presentasi dan kemudian mereka menang di kantor cabangnya, nanti kan kita akan tingkatkan lagi di level kantor pusat gitu ya. Kita datangkan ke Jakarta, mereka presentasi lagi, dilihat sama owner. Yang menariknya kadang-kadang bahkan, oh kamu masih karyawan kontrak ya, oh padahal kamu bagus ya, sudah mulai hari ini besok kamu HRD tolong ya diangkat ya, ini karyawan langsung misalnya kayak begitu ya, atau bahkan dikasih promosi jabatan dan sebagainya. Jadi ini success story-nya yang paling saya suka lah dari penerapan QCC ini gitu ya. Nah, balik lagi ke step 7 tadi di evaluasi hasil, kita bicara di sini adalah faktor SPDMC, yang dilihat adalah faktor safety-nya, nanti di-assess lagi, kemudian quality-nya, delivery-nya, moral, dan cost atau biaya ya. Nah, yang saya bilang tadi di awal ya, buat top manajemen pasti yang paling menarik adalah biayanya. Jadi dari total itu berapa sih biaya yang sudah kita lakukan penghematan, berapa sih biaya yang sudah dipotong atau kita selamatkan dari misalnya poor quality dan sebagainya seperti itu ya. Gitu. Nah, yang terakhir adalah yang terpenting proses standarisasi dan tindak lanjut. Tadi di slide sebelumnya mungkin rekan-rekan masih ingat gitu ya, bahwa kita memperbaiki proses itu adalah dari current standarnya kita gitu ya. Standar kita sekarang itu seperti apa, kita perbaiki melalui proses breakthrough, nah itu menjadi standar baru lagi ya. Standar baru ini lagi nanti benchmarknya kita naikin lagi menjadi standar baru lagi, dan terus seperti itu yang tidak pernah ada berhentinya gitu ya. Nah, makanya tadi saya bilang ketika kita sudah melakukan proses QCC, yang ditekankan di sini nanti adalah apa standar barunya kita. Nah, itu harus dibuat menjadi sebuah SOP. Itu harus dibuat menjadi sebuah WI, misalnya working instruction gitu ya. Nah, pada saat nanti dilakukan proses penjurian, juri juga harus melakukan pengecekan apakah benar SOP baru ini sudah keluar, sudah ditandatangani, sudah disosialisasikan, apakah benar WI ini juga sudah disosialisasikan dan sebagainya. Jadi itu yang menjadi poin pentingnya buat saya gitu ya. It's different ketika kita bicara mengenai kita melakukan perbaikan terhadap cycle time, lead time gitu ya. Kita kadang-kadang lupa untuk melakukan standarisasi SOP kita atau memperbaiki WI kita. Tapi kalau di sini wajib. Kalau teman-teman nggak selesai sampai dengan 8 step, nggak selesai melakukan proses standarisasi baru, kemudian mengeluarkan SOP baru, nggak akan dilakukan penjurian atau proyeknya tetap nggak akan dianggap selesai seperti itu. Nah, saya nyinggung sedikit di halaman terakhir mengenai 7 tools-nya, ya. Next slide Pak, boleh? Ya. Nah, ini 7 tools yang dipakai di dalam ber-QCC gitu ya. Ada check sheet atau sertifikasi, grafik seperti biasa lah ya, grafik batang atau grafik garis juga bisa. Kemudian Ishikawa, fishbone gitu ya dengan 5M, main method material mesin yang dianalisis, kemudian scatter diagram, control chart, Pareto, dan histogram yang terakhir gitu ya. Tetapi kalau saya sih biasanya yang paling sering kita pakai gitu ya, kalau mungkin ada yang tanya gitu ya, Pak dari 7 ini mana sih Pak yang sering dipakai? Pakai semuanya? Enggak sih. Biasanya kita pakainya di check sheet, kemudian grafik, Ishikawa pakai, kemudian sama Pareto. Paling cuma itu sih. Di
misalnya yang sekitar diagram, control chart, histogram, ya it depends on the case gitu ya. Kalau misalnya case-nya membutuhkan 3 tools ini ya kita pakai, tapi kalau tidak dengan 4 tools yang tadi saya sebutkan saja sudah cukup sih. Oke Pak, kurang lebih itu saja Pak Efrata dari saya. Barangkali mungkin ada teman-teman mau menambahkan atau ingin berdiskusi, silakan. Ya baik, terima kasih Pak Dani atas sharingnya. Sama-sama Pak. Ini sangat brief sekali ya, khususnya teman-teman yang ingin mempelajari mengenai basic knowledge daripada Lean, sesuai dengan tema kita pada malam ini. Ya kita akan bahas question and answer ya sekarang. Kalau ada pertanyaan silakan teman-teman bisa dituliskan di chat di samping. Nah ini kita akan bahas sama-sama. Nah mungkin kita akan sapa dulu ya teman-teman yang sudah hadir di sini Pak. Kita lihat di atas di sini ada Pak Krisnov, selamat malam. Kemudian Pak Yunas. Ya, Pak Budi Purba, selamat malam. Senang sekali bisa belajar sesuatu yang baru malam ini. Ya, terima kasih Pak Budi sudah hadir juga Pak. Nah kemudian ada Pak Fajar, selamat malam. Izin menyimak dan menambah pengetahuan. Kemudian ada Pak Wahyu Jatmiko, selamat malam. Efisien. Oh ini mungkin waktu kita melakukan tadi ya, menti tadi ya Pak ya. Ya terima kasih Pak Wahyu masukannya. Kemudian Pak Agus Jati Wiono. Mengurangi waste. Oh ya, ini poin yang bagus sekali ya mengenai waste ya Pak. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dani apa itu Lean ya. Ya salah satunya adalah waste. Nah kemudian Pak Krisnov, selamat malam Pak Dani. Wah ini khusus untuk Pak Dani nih dari Pak Krisnov. Selamat malam Pak Krisnov. Ya. Kemudian Pak Dahrul Siregar, mengurangi waste dalam proses produksi. Oh ya, poin yang sangat bagus sekali Pak Dahrul, terima kasih. Dari Pak Septatiar Zulkifar, selamat malam, mari diskusi ya. Kemudian Pak Suryo Prasetya, selamat malam. Selamat malam Pak. Nah terima kasih teman-teman sudah menyapa kami dan kita akan masuk ke dalam diskusi ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Rene Johannes untuk Pak Dani nih Pak. Bagaimana dengan budaya perusahaan atau organisasi sebagai fondasi untuk melaksanakan seluruh prinsip Lean? Nah nih mungkin ada komentarnya Pak. Tentang budayanya ya Pak ya? Betul Pak. Iya, jadi begini ya, saya sekali lagi cerita berdasarkan pengalaman saya ya. Kalau soal budaya itu, kalau di dalam Lean, tadi ada konsep just in time, kemudian mutual human trust antara top management sampai ke level paling bawah. Dan yang paling jadi faktor utama suksesnya itu adalah spirit Gemba-nya gitu ya. Jadi saya ingat waktu saya dulu pertama kali menjalankan Lean atau kita start biasanya selalu dari 5R gitu ya. Saya selalu ngelobi itu dari minimal level-level GM gitu ya. Bapak Ibu, saya minta tolong ya nanti minimal saya ada audit misalnya 1 minggu sekali, kemudian nanti 1 bulan sekali kita ada manajemen tour ya Bapak Ibu ya, minta tolong disupport gitu ya. Jadi mereka ya bantulah datang ikut keliling gitu ya, ngedampingin kita gitu. Jadi karyawan juga ngelihat, oh ini top manajemen juga serius, fokus ke sini gitu ya. Kemudian pada saat kita coaching untuk QCC itu kan ada 8 step itu kan, kita dijadwalkan misalnya 1 step 1 bulan sekali mereka presentasi, mereka akan presentasi untuk progresnya seperti apa gitu ya. Dan nanti saya minta nanti sesekali top manajemennya ini datang untuk menghadirin mereka presentasi gitu ya, ngasih lihat, ngasih support juga ke anak buahnya, kayak gitu kan, kasih masukan dan sebagainya gitu. Jadi bagian-bagian dari seperti inilah yang kita lakukan untuk menumbuhkan budaya tadi gitu ya. Sampai nanti ketika nanti kita ada event, kasih reward dan sebagainya, ya top manajemen yang akan menyerahkannya secara langsung gitu kan. Bahkan nanti ada semacam malam apresiasi kalau perlu gitu. Sampai nanti mereka ada special dinner mungkin sama owner kalau misalnya mereka menang QCC. Nah, hal-hal yang kayak gini yang terus dibangun sehingga menjadi sebuah budaya. Tapi yang utama adalah sustainability-nya gitu ya. Jangan nanti kita bicara masif campaign di tahun pertama, semuanya dilibatin, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya makin melempem gitu ya. Karena ngerasa, ya kan sudah jalan, ya sudah biarkanlah biar Pak Dani aja yang melanjutkannya gitu kan ya. Nggak bisa seperti ini. Jadi semua top manajemen yang sudah dilibatkan dari awal ya tetap harus terus seperti itu. Karena ini kan kita ngebangun budaya gitu kan. Yang saya bilang tadi, never ending journey. Nggak bisa kita bicara cuma setahun, 2 tahun. Lebih seperti itu Pak, mungkin penjelasan dari saya. Wah, terima kasih Pak Dani. Ini jawabannya juga langsung ke prakteknya juga ya Pak ya. Sehingga dukungan dari atasan ya, top manajemen itu sangat berperan ya Pak ya. Jadi nggak cuma diharapkan di bawah saja, jalankan gitu ya.
Iya. Nah itu terima kasih jawabannya Pak Dani. Semoga terjawab ya Pak Rene. Kemudian dari Pak Riki Mongula ada pertanyaan nih Pak. Toyota telah menerapkan Lean sebagai operasional dan cost juga sangat efisien. Tapi kenapa dengan proses efisiensi ini tidak berpengaruh ke harga yang diberikan ke customer, malah cenderung monopoli harga dengan sesama pabrikan Jepang. Nah nih mungkin bisa komentarnya Pak Dani, kok harga Toyota nggak sesuai ekspektasi mungkin, nggak murah gitu ya. Tapi ya walaupun itu relatif kan, murah kan relatif. Tapi mungkin bisa dijawab Pak Dani, silakan Pak. Ya, Pak. Ya, kalau menurut saya pribadi sih ya, untuk policy penentuan harga produk yang dijual ke customer kan ini urusan internal perusahaan gitu, Pak ya. Tetapi saya juga sering dengar sih ketika kita diskusi sesama mungkin pernah pemakai mobil Toyota gitu ya. Mereka selalu bilang, wah ini mobilnya agak sedikit mahal ya dengan fiturnya yang mungkin kalau dibanding sama kompetitor nggak seberapa gitu ya. Tetapi yang perlu kita pahamin ya dari sisi marketing mungkin ya, kalau saya boleh bicara sedikit, mungkin koreksinya kalau mungkin saya salah gitu ya. Tetapi ketika sebuah produk menjadi sebuah market leader gitu ya, ada sebuah bargaining position di mana dia bisa menentukan harga yang diset sebagai benchmark untuk kompetitornya. Jadi kalau misalnya Toyota sebagai market leader kemudian dia memberikan harga termurah atau harga lebih murah dibanding kompetitornya, ya mungkin malah diketawain mungkin sama pelanggan atau sama kompetitor yang lain kan lah. Dirimu kan market leadernya gitu kan. Karena setiap kompetitor pasti akan benchmarknya ke market leadernya gitu kan. Dalam hal ini kita bicara mengenai Toyota gitu ya sekali lagi. Nah, tetapi pada saat kita menjalankan implementasi Lean ada sebuah cerita juga yang menarik gitu ya. Jadi Toyota itu ketika mengembangkan sebuah produknya dalam hal ini menentukan pricing strateginya, dia berangkat dari voice of customer-nya. Jadi mereka akan survei dulu sebelumnya gitu ya. Mereka akan tanya gitu kan ke market atau ke masyarakat Indonesia pada umumnya, yang pastinya sesuai dengan segmen marketnya gitu ya. Oh, mereka mau bikin mobil dengan market middle low misalnya gitu ya. Kemudian mereka survei, mobil seperti apa sih yang diharapkan oleh masyarakat misalnya gitu ya. Oh, mereka maunya yang mobilnya yang irit, kapasitasnya 7 seater, mobilnya mungkin manual karena mereka agak-agak takut dengan metik karena mungkin mahal perawatannya gitu ya. Kemudian mobilnya juga di bawah 200 juta misalnya kayak gitu. Nah, hasil survei ini kemudian disampaikan ke R&D-nya, kemudian mereka akhirnya diskusi gitu ya. Nih sekarang coba deh, kita bikin mobil dengan seperti ini. Harganya 200 juta, mobilnya harus irit, spare partnya murah, 7 seater, mobilnya manual gitu kan. Nah, kemudian akhirnya digodoklah sama tim, akhirnya keluarlah tim R&D kasih angka misalnya 200 juta gitu ya misalnya. 200 juta kita belum dapat profit dong, mereka bilang gitu ya. Nah, akhirnya mereka diskusi lagi gimana caranya R&D-nya bisa nekanin cost dari sisi material. Kemudian orang produksi di challenge, gimana produksi bisa nggak nurunin cost-nya lagi nih dari sekian. Dari 200 kita turunin menjadi 190 juta misalnya gitu kan. Nah, dari situ setelah diskusi sama R&D, sama engineering, sama produksi, mereka bisa turunin cost lagi jadi 10 juta per unit kendaraan gitu ya. Sampai akhirnya mereka bisa jualan dengan angka 200 juta plus margin 10%, 10 juta misalnya gitu ya. Jadi rumusnya adalah kalau di Toyota biaya produksi plus margin itu akan menjadi harga produknya mereka. Tetapi kalau di kompetitor sebaliknya, harga produknya plus margin itu yang akhirnya dibeli sama customer karena akhirnya agak mahal karena mereka berdasarkan dari itu tadi biaya produksinya berapa, biaya R&D-nya berapa, biaya marketingnya berapa plus profitnya. Sementara mereka tidak melakukan proses improvement di internal untuk menekan cost-cost yang di dalam tadi. Kalau lebih seperti itu, Pak. Ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak. Ini apa Pak Riki ya, semoga terjawab. Nah kemudian ada pertanyaan dari Pak Krisnov nih Pak. Menurut Pak Dani, berapa rasio yang layak cost versus hasil dalam menerapkan QCC? Silakan Pak. Ya, ini agak kurang spesifik ya. Kalau kita bicara cost ini kan parameternya luas ya. Apakah cost dari sisi produksi atau cost untuk implementasi Lean-nya sendiri gitu ya. Kalau menurut Pak Efrata, cost yang di mana nih yang dimaksud kira-kira nih Pak? Ini mungkin Pak Krisnov ingin dapat rasionya ya. Jadi cost yang terkait dengan QCC tersebut Pak. Kalau rasanya Untuk seperti itu. penerapan QCC-nya gitu ya. Jadi cost yang terkait dengan QCC dibandingkan dengan hasil. Oh, oke. Ya, jadi mungkin
asumsinya gini kali ya, ada mungkin proses improvement tertentu yang biayanya mungkin terlalu mahal atau lebih mahal dibanding dengan benefitnya sendiri, begitu barangkali maksudnya ya. Iya, iya. Ya, jadi begini, sepengalaman saya sih dengan QCC ya, selama kita bisa mengarahkan, maksudnya ini tergantung dari konsultan atau tergantung dari championnya juga gitu ya. Sepengalaman saya sih rasa-rasanya tidak pernah sih kita menemuin kendala di mana biaya kita melakukan proses improvement itu lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibanding dengan benefit atau hasil improvementnya sendiri, seperti itu. Ya kalau ditanya berapa rasionya, saya rasa itu bukan menjadi sebuah parameter yang penting, karena at the end yang ditanya sama owner adalah uh, apa berapa banyak cost saving yang diberikan. Tapi mungkin dari kalau misalnya tim jurinya ada beberapa orang bagian itu adalah orang keuangan, mereka juga pasti akan tanya ROI-nya berapa lama gitu ya. Nah biasanya buat buat kita sih uh, maksimal itu mungkin sekitar 2 atau 3 tahun gitu ya. Kalau misalnya ROI-nya lebih dari itu sudah nggak profitable atau memang proyeknya dianggap sudah nggak layak gitu Pak. Kurang lebih. Iya sih Pak, ya saya setuju juga Pak. Mungkin kalau cost ini perlu didetailkan lagi ya, karena kan beda industri juga tentu saja costnya dengan marginnya gitu ya, itu kan akan beda gitu ya, Iya sehingga Pak. hasilnya juga pasti akan beda-beda. Ya industri Ya, makanan dibandingkan dengan otomotif, tentu saja perbandingan costnya akan beda. Jadi ya iya Pak. kalau kalau misalnya bisa didetailkan lagi ya Pak Christoph, tapi semoga menjawab dari Pak Dani tadi. Kemudian Ya. dari Pak Ali Syofian, izin menyimak, salam ya. Selamat datang Pak Ali, selamat bergabung. Semoga bisa ikut berdiskusi di malam hari ini. Kemudian dari Pak Fajar ada pertanyaan nih untuk Pak Dani Pak. Dari jenis-jenis inisiatif Lean yang Bapak sampaikan, House of Lean, inisiatif mana yang kiranya sukses rate-nya paling optimal untuk industri berbasis manufaktur dan small medium enterprise? Terima kasih. Nah, jadi yang mana Pak kira-kira rekomendasi Bapak dari House of Lean tadi Pak yang optimal? Ya, tadi seperti yang saya sampaikan di materi saya ya, kalau kita bicara mengenai House of Lean, itu kan ada sistem di situ ada Jidoka gitu ya, error proofing. Kita melakukan error proofing tadi seperti saya analogikan dengan pabrik botol sampo tadi ya. Kemudian kita juga ada konsep pull system, push system, di mana pull ini kita produksinya adalah kita sistem tarik bukan sistem dorong gitu ya, sehingga kita bisa menekan inventory atau buffer stock kita yang ada di line produksi ya. Kemudian juga ada sistem just in time dan sebagainya. Nah, at the end ketika kita bicara mengenai tools-tools tadi, biasanya sih yang sudah-sudah perusahaan yang mungkin yang dulu-dulu ya, itu pasti akan menerapkannya dengan value stream mapping, kemudian dengan line balancing, perbaikan terhadap cycle time dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau beberapa konsep yang sudah saya pelajarin, kemudian saya kemudian dikenalkan dengan beberapa konsultan, akhirnya saya melihat bahwa tools yang paling powerful ya sebenarnya dengan penerapan 5R, kemudian menjalankan suggestion system, habis itu kita terapin QCC. Jadi QCC atau QCP. Kalau QCC itu kita lakukan di internal departemen kita sendiri, kita bentuk tim 8-10 orang untuk melakukan problem solving terhadap satu masalah yang paling besar. Untuk penentuan masalah ini pun kan nanti menganut prinsip Pareto, di mana 80-20 kan kita lihat masalah dari bulan ke bulan secara historical di tempat kita di internal itu masalah paling dominan apa, kemudian nanti kita jadikan itu sebagai project gitu ya, dan itu pun biasanya kita melalui tahap seleksi diskusi dengan top management gitu ya, karena kan case beliau kan juga perlu kita dengar juga gitu kan, apa yang kira-kira sekarang menjadi voice of customer atau voice of business-nya gitu. Nah setelah itu kita juga bisa terapin dengan QCP. QCP adalah semacam project QCC juga, tetapi antar departemen gitu ya. Bisa ada kemungkinan misalnya kita mau mengurangin rate rasio komplain dari pelanggan gitu ya. Nah kalau kita ngomongin komplain dari pelanggan ini kan kita ngelibatin mungkin departemen produksi iya, departemen engineering iya, mungkin juga dari HR-nya, mungkin dari procurement-nya, mungkin seperti gitu. Jadi ini yang disebut dengan project QCP, tapi penerapannya boleh saja kita sah saja kita sebut aja semuanya sebagai QCC. Nah, menurut saya sih dari sekian banyak tools yang sudah saya terapin di dalam Lean, QCC inilah yang cukup powerful. Itu Pak, mudah-mudahan menjawab Pak. Untuk UMKM juga bisa ya Pak?
Oh, bisa banget, Pak. Jadi saya udah punya pengalaman cukup di pabrik sepatu pernah, kita juga di pabrik pakan ternak iya, kemudian di DHL saya pernah, logistik maaf saya nyebutin merek ya. Kemudian di perusahaan financing pernah, di perusahaan investment company gitu ya, dari mulai tracking, kemudian kita ada hospitality, ada retail, sampai ke FMCG saya juga pernah. Jadi semua konsep ini udah saya buktikan kita bisa terapkan di mana aja. Iya. Wah, ini langsung share dari pengalaman juga ya Pak ya, luar biasa Pak. Terima kasih Iya, nih Pak Dani. Semoga terjawab Pak sama-sama Pak. Fajar. Nah kemudian ada pertanyaan dari Pak Abi Prasetya. Apple tanpa menerapkan Lean bisa begitu besar. Apakah Lean itu memang prioritas dilakukan oleh perusahaan? Nah nih Apple ya, sepertinya brand ya, Iya, merek apa? Merek Apple itu Pak. iya, Nah, ini menurut Pak Abi tidak menerapkan Lean. Nah ini bagaimana komentarnya Pak? iya. Menarik sih ya. Menurut saya pribadi gitu ya, tapi ya kalau misalnya salah mungkin nanti boleh dikoreksi gitu ya. Jadi Apple ini sekarang ada di dalam produknya dalam masuk ke dalam kategori niche market. Jadi dia create sebuah produk yang emang superior, yang emang looks mewah gitu ya, dibanding Toyota yang mass production. Nah, ini dua hal yang berbeda gitu ya. Kalau di dalam konsep marketing, teman-teman harus paham bahwa niche market itu kita nggak bisa samakan dengan produk yang mass production. Jadi kalau niche market itu kita mau kasih harga 1 miliar, 2 miliar, ya orang akan beli karena kedekatannya secara emosional dengan si owner atau dengan kliennya gitu ya. Mungkin teman-teman tahu gitu ya, untuk produk yang niche market ini dia bisa kasih harga, let's say misalnya Samsung dibanding sama Apple yang harga iPhone gitu ya, Samsung harga 5 juta, mungkin iPhone sampai 15-20 juta tetap dibeli sama orang gitu kan. Kenapa? Karena dia adalah niche market gitu. Jadi kalau dia sudah niche market, orang juga udah nggak peduli karena yang dibeli adalah brandnya, ada fiturnya, adalah keunggulan superior dari pelayanan servisnya gitu. After service-nya juga mungkin lebih unggul dibanding yang lain gitu. Jadi contoh misalnya gini, saya pernah dapat cerita atau mungkin teman-teman pernah ngerasa gitu ya, masuk ke hotel bintang 5 gitu ya, terus dari GM-nya langsung itu memberikan surat dalam bentuk tulisan tangannya beliau langsung, ditandatangan kemudian dicap perusahaan sebagai ucapan terima kasih karena kita sudah menjadi customer yang loyal. Itu part of service-nya dia sebagai niche market-nya dia, karena dia adalah positioning-nya sebagai hotel bintang 5 yang cukup mewah gitu ya. Nah, kita nggak akan temuin tuh kalau kita masuk ke hotel bintang 5 biasa atau hotel bintang 4 gitu ya. Nah, dia pasang harga 1 malam 5 juta pun orang tetap akan beli servisnya mereka gitu ya. Itu jadi udah nggak bisa diperdebatkan lagi gitu kalau menurut saya sih. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang mass production Toyota, ya kita harus bandingannya peer to peer-nya ya sama Suzuki, mungkin sama yang merek lain lah yang sejenis yang emang selevel, jadi apple to apple lah ibaratnya kayak gitu Pak. Itu menurut saya sih Pak. Silakan. Iya ya. Tapi ya memang betul juga sih Pak bahwa strategi perusahaan kan bisa beda-beda ya. Ada fokus ke cost leadership misalnya atau mau ke diferensiasi ya. Khususnya untuk Iya, produk-produk luxury misalnya gitu ya. Itu kan juga sebenarnya bisa dikatakan mereka tidak kelihatan ya, tidak fokus ke cost gitu ya. Tapi kita nggak tahu juga misalnya kalau bicara brand luxury seperti Louis Vuitton misalnya gitu ya. Harganya mahal dibandingin dengan bikin tas yang sejenis gitu ya. Tapi apakah mereka tidak fokus ke cost ya, karena bicara lean kan sebenarnya filosofi juga ya Pak Dani ya. Jadi iya, ya kita bisa lihat dari strateginya juga. Kalau misalnya dia fokus ke iya, cost, apakah itu nanti pengaruh nggak ke perusahaan tuh Pak ya? Misalnya kalau harga Louis Vuitton jadi murah gitu ya. Nah ini bisa jadi ya saya sepakat dengan Pak Dani nanti malah membanting daripada apa ya paradigma perusahaan tersebut gitu ya. Eh, iya. Mungkin boleh saya tambahkan sedikit lagi Pak. iya Pak, Menarik silakan Pak. juga nih Bapak ngomongin soal Louis Vuitton gitu ya. Jadi Heeh. brand-brand terkenal kayak Chanel, Louis Vuitton, Gucci itu kan Mm-mm. kalau mungkin kita tahu ya, beli kulitnya juga dari Garut sebenarnya gitu ya. Cuman Ya. ketika sudah sampai di sana, diolah, di branding jadi produk Itali, produk Prancis dan sebagainya, kemudian masuk ke Indonesia harganya sudah berkali-kali lipat gitu ya. Mm-mm. Nah, sementara kalau misalnya kita bandingin dengan perusahaan-perusahaan seperti itu, mungkin gaji seorang desainer Louis Mm-mm. Vuitton dibanding desainernya Toyota, ya gajinya jauh berkali-kali lipat di sana gitu kan Pak ya. Mm. Kemudian biaya produksinya mungkin walaupun dia karyawannya cuma 5-10 orang, dibanding karyawan Toyota yang ratusan orang, ya
gajinya juga mungkin 1:10 mungkin gitu kan. Jadi sekali lagi ya kita nggak bisa bandingin mass production sama perusahaan niche market seperti tadi gitu, karena mereka punya cost structure sendiri, yang ini punya cost consideration sendiri kan, seperti Bapak tadi saya kan cost leadership, yang ini juga ya seperti itulah. It's depend on customer company strateginya. Dia mau positioningnya di level mana gitu. Ya. Ya, terima kasih Pak. Semoga terjawab pertanyaannya Pak Abi Prasetya. Kemudian ada dari Pak B. Laksito Purnomo. Kalau boleh komentar rasio cost versus hasil, tentunya cost harus lebih kecil daripada hasil. Jadi cost banding hasil itu 0,5 atau separuh secara perhitungan kasar. Itu contoh kalau pakai hitung-hitungan yang penting cost lebih kecil dari benefit. Iya Pak ya, tadi sempat dibahas juga bahwa itu relatif kan. Kalau 0,5 mungkin besar juga ya Pak ya, itu masuk kategori luxury mungkin ya, jadi ngambil untungnya sampai separuh daripada cost gitu misalnya. Beberapa industri juga ada bahkan yang cost-nya itu bisa dikatakan minim Pak, misalnya kayak industri-industri yang berkaitan langsung pabrik sepatu Pak contohnya. Iya, apakah bisa 50% pabrik misalnya sepatu, gitu? mebel, garment, ini kan mohon maaf ya, biasanya kan dia marginnya tipis sekali gitu ya. Jadi kalau kita bicara rasio setengah atau 50% gitu ya terhadap rasio keuntungan atau cost-nya, ya saya rasa di mereka dengan segitu dibanding sama otomotif 5%-nya ya dibanding sama ini mungkin 50% ya, sana 5%, sini 50% gitu mungkin Pak. Iya, makanya Jadi beda agak industri susah beda kebandingnya ya. tergantung. Ya betul gitu Pak. Iya betul. Tapi ya setuju juga dengan Pak Boni, nggak boleh juga Pak sampai cost itu lebih besar daripada Oh ya pasti. benefit. Jadi besar Ya. pasak dari tiang misalnya. Kalau istilah kita Ya, gitu. itu justru jadi tantangan sebagai seorang champion kan. Kalau misalnya dia ketemu case kayak gitu ya berarti mohon maaf ya dia gagal gitu. Karena menurut saya sih yang namanya benefit harus tetap lebih besar dibanding cost-nya. Kalau kita bisa memberikan cost saving ya harus lebih kecil, harus lebih besar dibanding dengan biaya improvement itu sendiri kan gitu. Ya, ya betul Pak. Nah ini menarik ya Pak ya. Kemudian Pak Boni lanjutkan ya. Untuk kasus Apple tentu mereka melakukan Lean juga, hanya namanya mungkin beda, tapi paradigmanya sama yaitu efisiensi. Ya mungkin komentarnya juga kita bisa setuju ya Pak Boni. Kita nggak tahu juga ya di dalamnya Apple seperti apa. Ya tapi terima kasih komentarnya Pak Boni. Kemudian Pak Jason Kurniawan, ini ada message nih Pak untuk Pak Dani. Malam Pak, saya lihat ada yang bahas terkait cost per benefit. Boleh tahu angkanya dapat dari mana ya? Cost, biaya, bisa kita dapat dari semua pengorbanan selama proses added value. Sedangkan benefit dimaksud ini apa ya? COGS atau HPP ya? Kalau COGS sudah pasti lebih tinggi daripada cost. Selalu cost lebih kecil dari benefit dong. Ataukah benefit yang dimaksud beda? Pengukuran base-nya apa ya? Mohon pencerahannya. Nah, ini mungkin bisa berkaitan langsung dengan KCC-nya Pak ya. Jadi kalau definisi cost sama benefit kalau di dalam KCC itu apa ya Pak ya? Silakan Pak Dani Pak. Ya, kalau cost itu sih sederhananya apa yang misalnya gini, kayak cost of poor quality misalnya, kita punya defect gitu ya, defect kita 10% gitu ya, 10% dikalikan aja terhadap total produksi dalam 1 jam berapa, misalnya produksi 1 jam kita 300 pasang atau 300 piece gitu ya, berarti kan 30 piece kita defectnya. Nah 30 defect ini dikalikan aja terhadap harga cost produksinya gitu ya, harga atau harga jual produknya ke customer, atau ya harga jualnya misalnya Rp1.000 misalnya paling gampang ya, berarti 10 kali 1.000 berarti 10.000 cost kita 1 hari. Kemudian dikalikan dengan 1 bulan, dikalikan dengan 1 tahun sampai berapa gitu ya. Jadi ya sesederhana itu sih. Jadi kalau misalnya kita maksudnya janganlah terlalu berdebat apakah ini COGS atau segala macam. Yang penting ketika kita sepakat aja di internal sama manajemen, bahkan mungkin kalau lebih bagus sama finance-nya untuk menentukan cost saving ini dari sisi mana gitu kan. Nah setelah disepakatin ya sudah. Orang di luar mau pakai seperti apa, buat saya sih yang penting kita standar kita seperti ini gitu kan. Pada saat kita menentukan cost saving, pada saat kita bicara sama manajemen bahwa kita sudah melakukan perbaikan, ada penghematan biaya sekian, ya itulah sudah disepakatin karena finance-nya sudah oke, kemudian mungkin top manajemennya juga sudah setuju, ya sudah angkanya sudah kita sepakatin. Mau pakai dari perspektif COGS, mau pakai cost produksi, cost of poor quality, ya terserah aja sih, bebas menurut saya sih. Nggak ada
kaedah patokan baku. It's like not kayak buku suci yang nggak bisa dirubah gitu kan. Siapapun ya, kalau saya punya pendapat, emang dirasa itu lebih baik, lebih mudah, dan bisa diterapkan, ya kenapa enggak, gitu aja sih. Ya, itu tips dan trik ya Pak, karena Bapak kan pengalaman implementasi juga. Jadi sebenarnya jangan meluas juga ya Pak ya, karena cost itu kan di mana-mana sebenarnya. Bahkan Lean itu kan juga bicara waste ya. Jadi kalau misalnya kita baru implementasi waste tapi pengennya semuanya gitu ya. Jadi nanti bisa-bisa nggak jalan. Jadi lebih baik fokus dulu Ya, gitu Pak ya. Jadi kalau mau fokus ya, ke waste yang ini, cost yang ini gitu ya, kita fokus dulu, nanti satu-satu, nanti kita continuous improvement. Karena kalau continuous improvement tadi kan udah Pak Dani sampaikan ya. Jadi kalau udah improve ya harus continuous, nggak boleh balik lagi mundur gitu kan. Nah, jadi ya iya. terkait dengan cost tipsnya itu ya Pak Jason. Jadi kita untuk meraih ke benefit itu kita fokus dulu satu-satu. Jadi nggak harus semua costnya gitu. Ya, terima kasih jawabannya Pak Dani. Semoga terjawab Sama-sama, ya Pak Pak. Jason. Dan kita juga sudah injury time nih Pak ya, sudah hampir 10 menit. Terima kasih nih Pak, kita udah bincang-bincang sama-sama Pak Dani dan sudah sharing mengenai Lean Basic Knowledge ya. Nanti kalau teman-teman tertarik ya tentu saja basic ini bisa jadi advance, intermediate gitu ya Pak ya. Pak Dani Iya. nggak kapok ya kalau misalnya diundang lagi. Insya Allah enggak, Pak. Santai, Pak. Ya, wah Kalau terima emang kasih saya Pak. bisa, kenapa enggak saya bagi? Ya, Ya, terima kasih banyak nih Pak Dani. Ini apa sama-sama, Pak. mengenai Lean Basic Knowledge tapi udah komprehensif juga ya Pak ya. Nah, mungkin ada statement penutup Pak sebelum kita berpisah. Oke, terima kasih, Pak. Jadi, sekali lagi, jangan tunggu sesuatu sempurna dulu untuk kita ingin melakukan proses perbaikan, gitu ya. Apa yang kita punya, apa yang kita milikin sekarang, udah jalanin seperti itu aja gitu. Dan gak usah berpikir terlalu kompleks, nanti ke depannya mau seperti apa, kita butuh apa untuk support kita dan sebagainya. Karena prinsip Lean itu tadi adalah gemba gitu ya. Ketika ada masalah, jangan cuma duduk depan meja, panggil anak buah suruh ngelihat, habis itu nanti kita tunggu laporan begitu. Enggak. Namanya Lean ya kita harus datang ke lokasi, sama-sama lihat langsung masalahnya apa, rembukin saat itu juga, selesaikan masalahnya saat itu juga. Jangan ditunda-tunda, nanti bilangnya saya masih ada rapat lain segala macam, akhirnya besok tunda terus lupa gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita bicara, kita nggak punya toolsnya, nggak punya alatnya, ya sudah, berpikir kreatif saja, gimana caranya apa yang kita punya, kita manfaatkan seoptimal mungkin gitu. Kayak tadi saya bilang gitu kan, botol sampo ternyata bisa dijatuhkan hanya dengan kipas angin, tanpa harus kita invest beli sensor dulu, beli alat timbangan digital yang serba digital, bahkan mungkin ada mungkin kan kayak foto sensor ya zaman sekarang gitu ya, gitu dia yang baca alat sekitar sekian detik itu bisa langsung ketahuan gitu defeknya. Tetapi kan untuk beli kos itu mahal dan butuh waktu juga untuk pengadaannya, ngajuin juga proposal yang ke manajemen dan sebagainya. Kalau kipas angin kita tinggal ke toko listrik di sebelah pabrik juga mungkin ada yang jual gitu kan, tinggal pasang selesai masalahnya gitu, dan kosnya juga sangat murah dan efisien gitu. Jadi se-efisien mungkin kita bisa berpikir, sekreatif mungkin, itulah spiritnya Lean gitu ya. Pernah juga saya ada cerita begini contohnya. NASA dulu ketika dia menerbangkan astronotnya ke antariksa, mereka sempat mengalami kendala di mana pulpennya itu karena tidak ada daya gaya gravitasi di antariksa sana, tidak bisa keluar tuh tintanya. Jadi mereka nggak bisa nulis gitu kan. Nah akhirnya sampai ke bumi mereka bilang, tolong dong cari solusi gimana caranya saya bisa nulis di antariksa sana, dibilang gitu kan. Jadi mereka research lah, keluar biaya begitu mahal gitu kan untuk melakukan proses nemuin pulpen yang bisa keluar tintanya di ruang hampa gitu ya. Nah ternyata solusi paling mudah ada gitu kan. Mereka pakai pensil, nggak usah pakai pulpen. Pensil itu tidak punya tinta, itu tulis saja bisa langsung gitu kan. Dan itu solusi sederhana selama kita berpikir kreatif gitu ya. Jadi inilah spirit-spiritnya Lean itulah. Sebagai coach, tantangan kita adalah menemukan solusi kreatif dengan biaya paling murah sehingga kita bisa mendapatkan benefit paling optimal. Saya rasa itu saja Pak Efrat, tutup dari saya. Terima kasih banyak rekan-rekan atas waktu dan kesempatannya. Sebuah kehormatan buat saya malam ini bisa berbagi sama rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Dani udah sharing ya, benar-benar praktis ya. Jadi nggak usah pakai teori banyak-banyak, tapi yang penting praktek ya Pak ya. Itu message yang sangat strong sekali ya Pak. Ya, terima kasih Pak Dani. Selamat malam Pak Dani. Sama-sama, selamat malam. Baik teman-teman, itulah sharing kita ya malam ini 1 jam, tapi mudah-mudahan bisa
membawa ilmu pengetahuan bagi kita semua, terutama untuk Lean Basic Knowledge. Dan teman-teman, sahabat dari Enabling Supply Chain Management ISCM Indonesia, terima kasih sudah hadir di channel kami. Dan kalau misalnya teman-teman ingin melanjutkan daripada tema-tema yang terkait mengenai supply chain, ya kami selalu hadir setiap hari Minggu malam ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Ya, sekali lagi saya Efrata dari ISCM Indonesia mengucapkan selamat malam, terima kasih dan salam sehat selalu. Sampai bertemu kembali.